Maaf saya di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'd, yang saya muliakan sesepuh kita Bapak Ustaz Ajang serta keluarga yang mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah. Ustaz Ahen juga para asatidzah yang mengabdikan diri ilmu waktunya untuk Al-Quran. Mudah-mudahan guru-guru yang buah diberikan sehat banyak. Amin. Ngurus BPH, ketua juga ketua yang buah serta seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, ada saran dan kritik. Pertama, sejujurnya ini saya nggak tahu jadwal itu, karena saya cuma ngasih saran waktu itu, dan saya nggak punya jawaban apakah ada acaranya atau tidak. Dan saya nggak dikonfirmasi, nggak apa-apa juga, karena biasa saya begitu. Ya udah saya bilangin sering-sering udah, tapi nggak masalah, karena bagaimanapun saya kepengen bahwa setiap program itu terorganisir baik. Yang kedua, kritik saya berharap supaya dalam acara refresh kayak begini ini diharapkan seluruh kantong itu hadir. Ya, kalau bisa di Japri khusus, di Japri nggak? Japri khusus atau ada undangan tertulis supaya bisa lebih maksimal. Nah, ini supaya terkesan apa ya, kita itu bikin program bukan program main-main, apalagi ini bicara Quran. Itu saya kira supaya bisa diperbaiki untuk ke depan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ayat itu ya tolong. Iqra itu maknanya baca. Secara luas tafsirnya adalah pelajari. Yang namanya belajar itu rasanya berat, tapi menjadi ringan ketika dia suka. Sebagian kita ada yang berat belajar matematika. Kenapa? Karena berat. Karena nggak suka. Tapi ketika dia suka jadi ringan. Ada yang belajar fisika jadi berat karena nggak suka, tapi ketika suka maka jadi ringan. Maka orang yang pengen belajar Quran dengan gampang itu dan ringan, ya dia harus suka dulu dengan Quran. Nah, Quran itu kan nggak butuh kita juga, yang butuh ya kita kepada Quran. Nah, Quran nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Quran, sehingga harus ada kesungguhan di dalamnya. Apalagi rata-rata ini kan yang ngaji usia-usia yang udah habis johor dah begitu. Oh ya, bahkan mungkin udah ada yang habis asar, udah mau maghrib. Sehingga jangan kemudian kita yang penting ngaji. Lebih dari itu, ngaji itu penting. Jangan sekedar yang penting ngaji, tapi apa, ngaji itu penting. Kalau timbang yang penting ngaji hadir, kemudian ya cuman begitu-gitu aja. Tapi kalau ngaji itu penting, maka betul-betul kita dalam pengajian. Sering kali saya sampaikan, ngaji kita itu di depan guru itu 20%, sisanya 80% ulang-ulang di rumah.
Ini kan persoalannya kita jarang banget ngulang di rumah. Pas mau berangkat yang buahnya hilang. Ya ini kan berarti ketahuan kalau dia nggak bener-bener, berarti ngajinya nggak penting, yang penting ngaji. Tapi kalau ngajinya itu penting, kelihatan yang buahnya betul dia siapkan. Bahkan ketika di depan guru nggak sedikit, lah saya nyampe mana ya ngaji saya, lalu yang ngaji nanya sama gurunya. Nah ini kan berarti tapi jamaah ini mah nggak begitu kan. Nah, ini kan jadi persoalan, sehingga tugas guru itu membimbing. Maka diri kita ini kan bukan bocah lagi nih ya, sehingga harusnya satu kali belajar di depan guru, ratusan kali mengulang apa yang sudah kita baca di depan guru. Misal di depan guru kita baca pola, di depan guru paling baca berapa kali? 3 atau 5 kali mungkin, pola, karena beberapa kalimat yang lain. Nah di rumah itu pola ulangin ratusan kali, subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Bahkan yang wajib itu nggak mesti harus membaca Quran. Ya, Quran itu Iqra'ul Quran itu bagian dari Quran, sehingga ya ulangin aja yang pernah dibaca depan guru. Saya yakin nggak nyampe setahun bisa. Boleh tanyakan pada diri kita, ngaji kita udah berapa tahun? Ya, udah sekian tahun kan kita. Yang rokok silakan. Santai ngobrol. Ya kita boleh tanyakan pada diri kita, ngaji kita berapa tahun. Kalau ukuran bisa memang agak sulit. Apalagi ngaji kita seminggu 2 kali, paling banyak. Bahkan ada yang seminggu sekali ada ya. Rata-rata seminggu sekali apa 2 minggu? Seminggu 2 kali. Sebulan sekali. Ya. Nah ini repot. Ngaji yang seminggu sekali itu jangan sampai total cuma seminggu sekali, sampai mampus nggak bisa. Maka harus ketika ngaji katakanlah malam Sabtu, berarti tiap malam dia ada kewajiban mengulangi ngaji yang malam Sabtu itu. Halaman 2 yang buah 1 misalnya, halaman 2 yang buah 1. Nah ini ulangin terus, nggak usah ke atas, nggak usah. Dulu waktu saya pelatihan ngajar, antum tahu Iqra ya? Tahu Iqra ya? Iqra itu ada berapa jilid? 6. Dulu Iqra itu nggak sebuntal, yang buah juga nggak sebuntal. Sebetulnya yang buah yang sebuntal itu buat senior. Yang satu buku itu buat senior. Nah yang buat yang bawah itu harusnya yang satuan, yang buat 1, 2, 3. Kenapa demikian? Sebab umumnya manusia itu sifatnya penasaran. Kalau udah sebuntal, dia baru yang buah 1, pasti pengen buka yang buah 2, yang buah 3. Pasti begitu. Dan ngawang, dalam arti angan-angannya nih pengennya segera yang buah 2. Kenapa? Karena dia udah lihat yang buah 2 padahal baru yang buah 1. Ketika dia yang buah 2 pengen cepet-cepet yang buah 4. Kenapa? Sebab dia lihat itu ada yang buah sampai 6 atau 5. Iqra tuh dulu begitu, Iqra tuh satuan, 1. Maka TPA, di TPA itu santri yang pegang Iqra nggak boleh dia pakai yang nggak boleh pakai Iqra 1 buntel. Ya buah tuh nggak boleh pakai 1 buntal, itu harus satuan. Apalagi bocah, kalau udah 1 buntal itu mesti fokusnya nggak di 1 titik. Paham ya? Mesti dia pengennya, oh gitu. Pengen buka-buka yang buah yang lain. Pada akhirnya boro-boro dia ngulang-ulang yang buah yang lain, udah putus asa di yang buah yang depan. Padahal dia belum sempat ngaji yang buah, katakan dia yang buah 2. Tapi yang buka yang buah 4 itu udah puyeng duluan dia. Susah banget yang buah 4, pantas sebelum ngaji itu. Makanya sebetulnya lebih efektif itu pakai yang buah satuan sebetulnya. Ya cuman karena ini mah udah tua semua, ya kebetulan gue biarin.
Ya emang udah otak aku udah banyak putelan. Kusut ya. Nih. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Simple memang, tapi efeknya besar. Apa sih bedanya yang buah? Kan simple sebetulnya persoalan. Yang buah satu buntel 1/6 sama yang buah satuan kan timbang persoalan itu doang. Padahal itu sangat ngefek. Ini pentingnya kita belajar dulu. Mungkin buat sebagian orang udah biarin aja. Padahal biar lebih enak tadi bisa belajar. Justru orang kalau nggak fokus dengan satu titik, maka fokusnya hancur semua. Fokusnya hancur semua. Maka saya sarankan yang pegang yang buah satu butel itu, ketika dia masih yang buah dua, jangan coba-coba buka yang buah tiga. Karena akan stres duluan. Kalau udah stres, ya khawatirnya putus asa aljubn. Kalau udah putus asa, udah nggak mau ngaji. Oleh katanya, bagaimana caranya? Kalau memang yang buah dua, maka lebih utama dia baca yang buah satu dan yang buah dua. Itu aja ulangin terus. Ntar ketika dia masuk yang buah tiga, maka yang wajib dia ulangin yang buah satu, dua, dan tiga. Ketika dia masuk yang buah empat, wajib ngulangin 1, 2, 3, 4, 5-nya haram. Kenapa dia belum sampai ke situ? Khawatirnya apa? Kalau belum sampai ke situ, pasti cara bacanya udah salah. Itu, ya, cara bacanya salah. Nanti ketika ngaji di depan guru, itu kalau dibenerin sama guru kurang terima. Ya kurang banyak orang yang ngerasa ketika ngaji kok gua nggak pindah-pindah, dia pindah. Guru itu feelingnya lebih kuat. Kita ini an-nadharu bil-zahiri, kita ngelihat pakai mata zahir, sementara guru itu an-nadharu bil-batin, mereka melihat dengan batin. Walaupun nggak disadari, kadang-kadang guru tuh punya feeling khusus. Guru tuh punya feeling tersendiri. Kadang-kadang padahal sama bacanya, kata kita udah bener banget tuh kata kita, bacaan kita. Tapi kok nggak pindah-pindah? Dia yang belum bener banget kok udah suruh pindah. Itu kadang-kadang kita bisa. Maka penting awas. Orang ada doa para ulama, salah satu Imam Ghazali. Dia katakan, ya Allah butakan saya dari aib para guru saya. Orang kalau ngelihat aib guru, maka ilmu itu sulit masuk ke dirinya. Ini enggak kita nyari aib-aib. Itu jangan. Maka diminta supaya, bahkan para ulama minta itu supaya butakan mata saya untuk aib guru-guru saya. Jadi guru kita mau bagaimana, kayak lagunya bukan urusan kita. Sebab kalau kita sibuk dengan aibnya, pasti itu ilmu nggak bakal masuk buat kita. Kami minta dibutain aja urusan-urusan aib-aib guru kita. Apa yang dibuka? Supaya dibukakan hal-hal yang baik dari guru kita. Ya. Jadi kembali bahwa ketika seseorang itu ngaji di depan guru itu cuma dapat 20%, 80%-nya itu harus belajar sendiri di rumah. Ulang. Ini kan sering kali saya sampaikan sebetulnya. Kalau sudah begitu sangat mudah. Quran itu walaqad yasarnal Quran. Quran itu sengaja Allah gampangin. Saya cerita sedikit. Ada orang yang datang ke pesantren mendaftarkan anaknya jadi santri. Saya pernah sampaikan juga cerita ini ke mas-mas. Itu punya pesantren. Sesampainya di pondok, dia bilang ke saya, Kiai, anak saya untuk ngapal rasanya nggak bisa. Anak saya yang penting bisa mondok aja. Kenapa? Sebab anak saya waktu kecil pernah jatuh dari ayunan. Ya, kepala terbentur sehingga daya ngapalnya sulit. Sempat saya sampaikan kepada beliau, itu bapaknya Kiai juga punya pesantren. Saya sampaikan,
bahwa kebetulan bapaknya memang bukan hafid, ya. Saya bilang Quran itu hudalin nas, untuk manusia. Selama itu manusia mau blow on, mau cerdas, saat dia mau belajar itu pasti digampangin. Itu subhanallah, beberapa bulan tiba-tiba orang tuanya tuh peluk saya, peluk saya, makasih. Apa ternyata anaknya baru beberapa bulan sudah punya hafalan beberapa juz. Lebih jauh lagi, kita yang alhamdulillah punya penglihatan bagus. Saya sebut nama. Saya punya kawan namanya Ustaz Maksud. Beliau itu nggak lihat. Apa namanya kalau lihat buta itu apa? Tuna. Bukan ikan tuna lah yang pas. Tuna netra. Itu hafal 30 juz. Nggak lihat dari kecil. Kita kan lihat dari kecil. Dia yang nggak lihat dari kecil hafal 30 juz. Ini yang lihat dari kecil, yang buat 3 goblok. Nah ini apa masalahnya? Masalah si maaf yang nggak lihat itu mereka suka dengan Quran dan bersungguh-sungguh untuk menghafalnya. Si yang terbentur kepalanya mereka suka dengan Quran dan sungguh-sungguh mempelajarinya dan menghafalnya. Jadi poinnya sungguh-sungguh dan suka dengan Quran dan sungguh-sungguh, maka pasti itu Allah bisain. Bukan urusan Ustadz Ali yang bikin bisa, bukan Ustadz Rashid yang bikin bisa, bukan Ustadz Joko yang bikin bisa, bukan. Tapi Allah yang bikin bisa. Tapi wasilah untuk bisa itu melalui Ustadz. Maka jangan rusak wasilahnya. Kita nelpon orang nih, kalau sinyalnya nggak bagus, nyambung nggak bagus, ya suara nggak kedengeran. Kita mau pasang listrik di lampu, mau kita nyalain, tapi sambungannya rusak, nyala enggak. Maka itu yang saya maksud tadi, salah satu ilmu bisa didapat, tutup aib dari tutup aib guru-guru kita tuh. Semua guru ini kan nggak ada yang sempurna, ada yang sempurna. Ya apa ya? Karena untungnya Allah nggak nyuruh contohlah guru, nggak ada. Contohnya Rasul. Nah Rasul maha sempurna. Ya artinya Rasulullah itu orang yang sempurna, orang sosok manusia yang sempurna. Nah, kalau guru-guru ada aja kurangnya. Mungkin guru yang ono ngajarnya begini, guru yang ono ngajarnya begono, ngujud yang ini ngajarnya begini, macam-macam. Dan salah satu yang merusak wasilah keilmuan dari Allah ke kita itu membanding-bandingkan guru. Ada nggak yang gitu? Enak kata sama Ustadz Joko, foto mulu gitu misalnya. Enakan ngaji sama Ustadz Rosid, enakan ngaji sama Ustadz Iboy, enakan ngaji sama Ustadz Rohim. Enggak. Kalau ada kalimat yang terucap di situ, maka ilmu itu sulit juga kita dapat. Di bagian dari adab. Tapi itu penting. Ya, itu betul. Dan sekali lagi kembali bahwa ketika kita mau ngaji, mau bisa. Maka tadi ngajinya, apalagi maaf ngajinya kita cuman tadi sangat jarang, seminggu sekali, ngulang-ngulangnya sering. Kadang-kadang kan kita yang namanya ngaji yang ini, ngajinya paling lama berapa sih? 10 menit. Itu jarang terjadi mungkin. Nyampe nggak 10 menit sejam? Ya jarang. Wis kita lihat yang ngaji udah stres banget. Udah 5 menit. 5 menit udah kayak lari maraton kan gerahnya. Betul ya? 5 menit ngaji. Tapi 5 menit
dari guru itu manfaatnya luar biasa kalau terus diulang-ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Oh, nyatanya iqra di dalam satu ayat diulang-ulang kok, iqra terus diulang lagi, iqra diulang-ulang, iqra terus iqra lagi, supaya ngajinya itu harus diulang-ulang. Dan yang kedua, pindah itu nggak penting, naik ke tingkat selanjutnya itu nggak penting, karena tujuannya bisa. Kalau tujuannya pindah, gampang. Orang ngaji itu tujuannya bisa. Kalau belum bisa banget, kata guru, boleh tuh kita istilahnya minta kompensasi sama guru. Guru, boleh nggak kalau saya di sini aja? Ya nggak apa-apa. Kalau rasanya belum matang di halaman sekian. Ini jangan berharap. Ini kadang-kadang kan, maaf ya, sering kali saya ulang. Kalau udah ngaji, ini saya pindah. Guru kan nggak enak bilangnya. Coba. Nggak usah pakai ditanya. Ini pasti rata-rata. Ini saya pindah. Ya. Kata guru, nggak gue pindahin bagaimana gitu kan. Dia pindahin masih tolol. Bingung jadinya. Jadi nggak usah nanya, terserah guru. Jangan sampai nanya mulu, baca aja. Termasuk awas ketika ngaji nih, misalnya mana roh, bener ya, nggak usah nanya, terus aja. Kalau kata guru lanjut, mana roh. Kalau kata guru ulang. Ini romanya kadang-kadang kan ada juga orang yang ngaji nyuri dari guru. Ya. Bagaimana celahnya guru nggak denger, dia langsung pindah aja, itu kan gitu, ada tuh ya. Ada nggak gitu? Ada kan? Umum dia nggak denger, dan dia salah tahu tuh. Ya, itu udah pengen lanjut aja. Antas banyak yang PA ngaji. Ini nah, ini saya kira ini kan guru-guru yang buah sangat berpengalaman, kayak Ustadz Ali, Ustadz Rashid, Ustadz Ibo, Ustadz Rahim. Ada Ustadz Rahim? Ada. Jadi kan orang-orang pengalaman puluhan sekian tahun. Itu ada 7 tahun mungkin ngajar yang buah. Ya, sono sini. Subhanallah, saya salut sama guru yang buat, yang bayar kagak. Ya, malah motor bensin udah merah, dia nggak berangkat, gak enak.